Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dengan NIM 2341010 416. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adaptasi di daerah dengan bentang alam berbeda. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabb alamin. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa itu adaptasi. Adaptasi adalah proses perubahan pada makhluk hidup termasuk manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup. Setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda dalam beradaptasi, tergantung pada bentang alam dan kondisi lingkungan di sekitar. Terus yang selanjutnya yaitu apa itu bentang alam? Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terlihat dan terbentuk karena berbagai faktor alam seperti gunung, lembah, dataran rendah, lautan, sungai, dan lainnya. Bentang alam yang berbeda akan mempengaruhi cara hidup makhluk hidup termasuk manusia. Terus yang selanjutnya yaitu jenis-jenis bentang alam. Dataran tinggi, area yang terletak di ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya yaitu pegunungan, dataran tinggi. Adaptasi manusia yang tinggal di dataran tinggi harusnya beradaptasi dengan suhu yang lebih dingin dan udara yang lebih tipis. Terus yang selanjutnya yaitu dataran rendah, area yang terletak pada ketinggian kurang dari 600 meter. Contohnya yaitu seperti perkotaan dan lainnya. Adaptasi manusia di daerah ini beradaptasi dengan cuaca yang panas dan kelembapan yang tinggi. Terus yang selanjutnya itu ada gunung dan perbukitan. Terdiri dari formasi tanah yang lebih tinggi dan curam adaptasi manusia. Masyarakat yang tinggal di daerah ini biasanya memiliki kebiasaan mendaki untuk memperoleh bahan pangan atau hasil alam. Terus yang selanjutnya yaitu lautan dan pantai. Wilayah yang dikelilingi oleh air seperti laut atau samudra adaptasi manusia. Di daerah ini penduduk biasanya bergantung pada hasil laut seperti ikan dan hewan laut lainnya. Mereka juga mengandalkan perahu dan alat tangkap ikan. Terus yang selanjutnya itu bentuk adaptasi. Bentuk adaptasi manusia dengan lingkungan. Manusia melakukan berbagai macam adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Adaptasi ini terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, psikologis, budaya, dan bahan makanan. Setiap jenis adaptasi ini memiliki peran yang penting dalam memastikan manusia dapat bertahan hidup dengan baik di lingkungan tempat mereka tinggal. Lalu yang selanjutnya yaitu adaptasi budaya. Adaptasi budaya ini melibatkan kemampuan manusia untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kondisi sosial. Contohnya yaitu termasuk rumah-rumah tradisional di gurun, terus kayak Arab Saudi yang berukuran kecil dengan atap tebal atau menahan badai pasir, dan iglo Eskimo yang dirancang untuk melawan udara dingin dan merangkap kehangatan. Terus yang selanjutnya itu adaptasi fisiologis. Adaptasi
fisiologis ini mengacu pada bagaimana makhluk hidup menyesuaikan fungsi tubuh mereka untuk bertahan hidup di lingkungannya. Contohnya adalah paru-paru orang yang tinggal di dataran tinggi yang berkembang menjadi lebih besar daripada paru-paru orang yang di daerah pesisir atau perkotaan untuk menyerap oksigen yang cukup. Terus yang selanjutnya yaitu adaptasi pangan. Adaptasi pangan ini cara orang-orang dari berbagai daerah menyesuaikan pola makan mereka berdasarkan sumber makanan yang tersedia. Misalnya, penduduk penggunaan mengkonsumsi lebih banyak tumbuhan. Sumatera, masyarakat pesisir mengkonsumsi lebih banyak ikan. Lalu yang selanjutnya yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini adalah menyesuaikan fisik tubuh manusia terhadap kondisi lingkungan. Contohnya utamanya adalah bagaimana kulit manusia menjadi gelap saat terpapar panas atau bagaimana rambut menjadi lebih lurus di iklim panas. Terus yang selanjutnya yaitu adaptasi psikologis. Adaptasi psikologis ini melibatkan penyesuaian mental atau psikologis seseorang terhadap lingkungannya. Teks tersebut mencatat bahwasanya orang-orang di daerah yang subur dan rimbun cenderung lebih refleks dan kurang bersemangat bekerja keras, sementara mereka yang tinggal di daerah kering dan tandus terbiasa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Terus yang selanjutnya yaitu contoh-contoh adaptasi manusia di daerah yang berbeda. Yang pertama yaitu ada daerah dataran tinggi, misal Dieng. Cuaca di Dieng, masyarakat menggunakan pakaian tebal dan mengkonsumsi makanan yang menghangatkan tubuh seperti mie instan, terus ada wedang jahe. Terus di sana juga ada pertanian. Tanaman seperti kentang, wortel, dan gubis tumbuh dengan baik di suhu dingin. Jadi petani menanamnya. Terus yang kedua yaitu ada daerah rendah. Misal Jakarta, cuaca panas. Masyarakat di sekitar Jakarta lebih sering mengenakan pakaian tipis dan nyaman untuk menghadapi cuaca panas. Banyak pula yang menggunakan kipas angin atau AC di rumah. Pertanian di dataran rendah ini, tanamannya yang cocok untuk dataran rendah adalah seperti padi dan kelapa. Terus yang ketiga yaitu daerah pantai, misalnya Bali. Aktivitas laut, penduduk pantai biasanya mengandalkan laut untuk menangkap ikan. Mereka juga menggunakan perahu untuk pergi ke laut dan menyelam untuk mencari ikan. Terus pakaiannya yang dipakai di sana yang digunakan lebih ringan dan mudah menyerap keringat untuk mengatasi panas yang ada di daerah pantai tersebut. Jadi lenturan seperti bambu di tiap sungai, ia tidak patah saat ingin datangi, menyesuaikan diri agar tetap tegak di tempatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi bentang alam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.